Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rusmiati dengan NIM 195102119 kelas B3 2019. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian isu-isu pembelajaran matematika, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kemampuan Komunikasi Matematis melalui Model Discovery Learning. Adapun abstrak dari penelitian ini adalah menguraikan perihal tujuan penelitian, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis melalui model discovery learning. Kemudian di sini menguraikan tentang subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta hasil yang didapatkan, yang akan diuraikan melalui slide berikutnya. Selanjutnya adalah mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan bahwa komunikasi dalam matematika berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan siswa di dalam matematika. Menurut NCTM dalam Nababan tahun 2018, standar penilaian atau indikator untuk mengukur kemampuan ini adalah 1. Menyatakan ide matematika dengan berbicara, menulis demonstrasi, dan menggambarkannya dalam bentuk visual. 2. Memahami dan menginterpretasi serta menilai ide matematik yang tersaji pada tulisan, lisan, atau bentuk visual. 3. Menggunakan kosakata atau bahasa, notasi, dan struktur matematik untuk menyampaikan ide, deskripsi, korelasi, dan pembuatan model. Kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa, seperti yang terlihat di komunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang terjadi dalam proses pembelajaran, masalah peserta didik dalam komunikasi tertulis adalah penjelasan atas ketidakmampuan siswa menuliskan jawaban, atas pertanyaan secara matematis, masuk logika, jelas, serta tersusun secara logis. Kemudian juga siswa belum mampu memodelkan permasalahan matematis secara benar. Salah satu materi matematika yang memungkinkan siswa harus memiliki kemampuan komunikasi matematis adalah materi relasi dan fungsi. Sebab pada materi relasi dan fungsi, siswa akan diminta untuk menggunakan notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP PGRI 1 Cimahi, materi relasi dan fungsi masih dikatakan sulit bagi siswa, dan ternyata masih banyak siswa yang kesulitan mengekspresikan ide matematika untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8F SMP PGRI 1 Cimahi yang berjumlah 34 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Sedangkan objek penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi relasi dan fungsi melalui model pembelajaran discovery learning. Teknik pengumpulan data terdiri dari tes tertulis berupa soal cerita dan wawancara. Tes tertulis dilakukan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis berdasarkan 3 indikator kemampuan komunikasi matematis. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data lebih mendalam mengenai kemampuan komunikasi matematis. Tes tertulis diberikan kepada 34 siswa kelas 8F, dan wawancara dilakukan kepada 4 siswa kelas 8F berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh data lebih mendalam mengenai kemampuan komunikasi matematis. Adapun langkah dalam analisis
deskriptif dilakukan dengan cara melihat jawaban setiap siswa. Tingkat kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam mengerjakan tes sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis dianalisis berdasarkan banyaknya ketercapaian dari semua peserta didik. Teknik pengolahan data menurut Arikunto dalam Nisa dan Sari tahun 2021 yang dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100, di mana P adalah persentasi, F adalah frekuensi, dan N adalah jumlah responden. Setelah hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik dianalisis dan sesuai dengan atau berdasarkan indikator dan ketercapaiannya, maka selanjutnya melakukan wawancara kepada 4 peserta didik untuk memperoleh data lebih mendalam serta fakta-fakta yang belum diketahui mengenai kemampuan komunikasi matematis. Slide selanjutnya adalah membahas hasil. Di sini terdapat tabel 3, yaitu jumlah siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan kemampuan komunikasi matematis. Di sini tercantum sebanyak 26 siswa yang mampu menyelesaikan dengan 3 indikator, atau sekitar 76,47%. Kemudian 5 siswa mampu mengerjakan dengan 2 indikator, yaitu sebanyak 14,71%. Kemudian 2 siswa hanya mampu mengerjakan dengan 1 indikator, yaitu sebanyak 5,88%. Kemudian 1 orang siswa tidak mampu menyelesaikan berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis, atau sebanyak 2,9%. Selanjutnya, tabel 4 menjelaskan persentase ketercapaian peserta didik untuk setiap indikator, di mana pada indikator pertama, jumlah siswa yang mencapai sebanyak 30 orang siswa atau persentasenya 88,24% dengan kategori sangat baik. Kemudian untuk indikator kedua, yaitu sebanyak 29 orang siswa atau sekitar 85,29% dengan kategori baik. Kemudian untuk indikator nomor ketiga, sebanyak 31 orang siswa dengan persentase 91,18% dengan kategori sangat baik. Selanjutnya mengenai pembahasan. Berdasarkan temuan penelitian sesuai dengan teknik analisis data yang telah dilakukan, penelitian yang telah dilakukan terhadap kemampuan komunikasi matematis pada pembelajaran matematika melalui model discovery learning bahwa ketercapaian peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang berbentuk soal cerita, setiap indikator kemampuan komunikasi matematis tergolong sangat baik. Hasil tes menunjukkan bahwa ketercapaian peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan berbentuk soal cerita menggunakan semua indikator kemampuan komunikasi matematis tergolong baik. Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta didik yang mampu menyelesaikan permasalahan soal cerita menggunakan 3 indikator kemampuan komunikasi matematis, diperoleh fakta bahwa peserta didik jika menyelesaikan masalah secara runtut dapat lebih mudah mengikuti alur penyelesaian masalah dengan mudah. Selain itu, peserta didik juga menyatakan bahwa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis lebih mempermudah dalam proses pengecekan kembali jawaban yang sudah diselesaikan. Peserta didik juga menyatakan ketika penyelesaian permasalahan sesuai dengan kemampuan komunikasi matematis akan membiasakan menyelesaikan secara sistematis dan jelas. Hanya saja peserta didik merasa pembelajaran membosankan karena tidak ada hal yang baru selama proses pembelajaran. Sedangkan berdasarkan peserta didik yang mampu menyelesaikan permasalahan soal cerita menggunakan 2 indikator kemampuan komunikasi matematis, diperoleh fakta bahwa peserta didik seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, karena cara berpikir yang lambat peserta didik belum bisa menyelesaikan permasalahan. Selain itu, peserta didik merasa bahwa guru kurang memberikan banyak latihan soal, sehingga ketika peserta didik mengalami permasalahan yang berbeda, mereka masih mengalami kebingungan.
Selain itu, berdasarkan peserta didik yang mampu menyelesaikan permasalahan soal cerita menggunakan satu indikator kemampuan komunikasi matematis, diperoleh fakta bahwa peserta didik belum dapat menuliskan penyelesaian permasalahan. Ada juga yang menyatakan bahwa karena lupa dengan langkah penyelesaian sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, jadi peserta didik tidak melanjutkan pekerjaannya. Berdasarkan peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan soal cerita, diperoleh fakta bahwa peserta didik merasa kesulitan dalam memahami permasalahan yang berbentuk soal cerita. Selain itu, dalam pembelajaran, peserta didik merasa cara penyampaian guru membosankan, apalagi ditambah dengan permasalahan yang berbentuk soal cerita membuat peserta didik semakin tidak memahami permasalahan. Kesimpulan, berdasarkan analisis data penelitian, hasil tes soal cerita menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis kelas 8F melalui model Discovery Learning termasuk kategori baik. 26 peserta didik dari jumlah peserta didik mampu menyelesaikan soal cerita menggunakan 3 indikator kemampuan komunikasi matematis. 5 peserta didik dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan 2 indikator kemampuan komunikasi matematis. 3 peserta didik dari jumlah peserta didik mampu menyelesaikan dengan satu indikator kemampuan komunikasi matematis. Dan satu peserta didik belum dapat menyelesaikan soal cerita dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan data persentase mengenai ketercapaian peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan soal cerita menggunakan kemampuan komunikasi matematis juga menunjukkan hasil ketercapaian yang sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis tergolong baik. Beberapa peserta didik yang sudah menyelesaikan permasalahan menggunakan indikator kemampuan komunikasi matematis dapat menyelesaikan permasalahan dengan runtut dan juga benar. Peserta didik yang belum menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 3 indikator kemampuan komunikasi matematis disebabkan karena cara berpikir yang lama dan lupa langkah-langkah penyelesaian menurut indikator kemampuan komunikasi matematis. Sedangkan peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan indikator kemampuan komunikasi matematis karena cara penyampaian guru yang membosankan apalagi ditambah dengan permasalahan yang berbentuk soal cerita, membuat peserta didik semakin tidak memahami permasalahan. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.